selain beberapa pertanyaan juga, Niki juga menyampaikan saksi-saksi yang mengetahui persoalan ini, tapi saksinya harus saya lindungi, saya tidak boleh sampaikan. Seperti itu. Nik, lega gak Nik? Hah? Lega gak? Alhamdulillah lega, udah selesai, akhirnya nggak ada BP lagi, udah selesai, tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Mungkin udah ada orang nggak dia? Hah? Udah pasti baju orang nggak? 1.000.000%. Lega kasus anaknya segera tuntas, Nikita Mirzani pastikan Fadel Bajide bakal masuk penjara. Kasus antara Nikita Mirzani dengan kekasih putrinya, Fadel Bajide tampaknya segera menemukan titik terang. Pasalnya, laporan atas dugaan asusila anak dan aborsi yang diduga dilakukan Fadel Bajide telah naik ke tahap penyidikan. Adapun Nikita Mirzani sendiri telah selesai menjalani pemeriksaan. Total sebanyak 58 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Nikita dalam agenda pemeriksaan ini. Sebentar lagi kasus putrinya akan tuntas, ibu 3 anak ini mengaku sangat lega. Alhamdulillah lega udah selesai, akhirnya enggak ada BAP lagi, ujar Nikita, dikutip dalam YouTube Rasis Infotainment, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Tinggal menunggu angin segar, Nikita pun tak sabar melihat Fadel segera mengenakan baju berwarna orange. Udah selesai, tinggal nunggu Fadel dipanggil yang terlapornya, lanjut Nikita. Dengan mantap, mantan istri dari Antonio Dedola ini yakin jika sang tiktokers tersebut bakal masuk bui. 1.000.000% aku yakin dia pakai baju orange, tegas Nikita. Nikita Mirzani siap robohkan rumah Fadel Bajide setelah nanti resmi jadi tersangka. Sementara itu, Nikita Mirzani tertawa ketika diingatkan soal niatnya untuk merobohkan rumah Fadel Bajide dan keluarga. Sebab, beberapa waktu lalu Nikita mengklaim bahwa biaya renovasi rumah Fadel menggunakan uang milik Loli, putrinya. Nikita yang tidak ikhlas berencana untuk merobohkan rumah itu, setelah nanti semua tuduhannya di Polres Metro Jakarta Selatan terbukti. Jadi robohin rumah Fadel, kata Nikita Mirzani sembari tertawa. Nikita bahkan sudah berkonsultasi ke pihak terkait soal rencana untuk merobohkan rumah Fadel dan keluarga. Namun dikatakan Nikita, nantinya akan ada sedikit perubahan rencana karena alat berat tidak bisa masuk ke sekitaran rumah Fadel dan keluarganya. Tadi udah konsultasi juga boleh enggak dirobohin rumahnya, tapi katanya gak bisa masuk mobil buat hancurin rumahnya, beber Nikita. Nikita pun berencana menyewa tukang, sekiranya ada 20 orang yang akan dikerahkan untuk merobohkan rumah Fadel. Jadi terpaksa sewa tukang, ujarnya. Mungkin 20 orang untuk robohin rumahnya, lanjut Nikita. Dugaan soal renovasi rumah menggunakan uang Loli, jadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan Nikita. Dirinya tidak terima ketika uang yang diberikan untuk Loli sekolah dan biaya hari-hari, dipergunakan untuk merenovasi rumah orang lain. Sambil tertawa, Nikita Mirzani siap robohkan rumah Fadel Bajide setelah nanti resmi jadi tersangka. Nikita Mirzani tertawa ketika diingatkan soal niatnya untuk merobohkan rumah Fadel Bajide dan keluarga. Sebab, beberapa waktu lalu Nikita mengklaim bahwa biaya renovasi rumah Fadel menggunakan uang milik Loli, putrinya. Nikita yang tidak ikhlas berencana untuk merobohkan rumah itu, setelah nanti semua tuduhannya di Polres Metro Jakarta Selatan terbukti. Jadi robohin rumah Fadel, kata Nikita Mirzani sembari tertawa di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Nikita bahkan sudah berkonsultasi ke pihak terkait soal rencana untuk merobohkan rumah Fadel dan keluarga. Namun dikatakan Nikita, nantinya akan ada sedikit perubahan rencana karena alat berat tidak bisa masuk ke sekitaran rumah Fadel dan keluarganya. Tadi udah konsultasi juga boleh enggak dirobohin rumahnya, tapi katanya gak bisa masuk mobil buat hancurin rumahnya, beber Nikita.
Nikita pun berencana menyewa tukang, sekiranya ada 20 orang yang akan dikerahkan untuk merobohkan rumah Fadel. Jadi terpaksa sewa tukang, ujarnya. Mungkin 20 orang untuk robohin rumahnya, lanjut Nikita. Dugaan soal renovasi rumah menggunakan uang Loli, jadi salah satu hal yang sering dipermasalahkan Nikita. Dirinya tidak terima ketika uang yang diberikan untuk Loli sekolah dan biaya hari-hari, dipergunakan untuk merenovasi rumah orang lain. Nikita Mirzani keke ingin robohkan rumah Fadel, akui sudah konsultasi hingga siap sewa tukang. Kasus Nikita Mirzani dengan Fadel Bajide masih terus bergulir. Hubungan pihak Nikita Mirzani dengan pihak Fadel Bajide pun kian memanas. Seperti diketahui, Nikita Mirzani dan Fadel Bajide saling serang di tengah kasus yang dilaporkan sang artis. Melihat kelakukan dari Fadel Bajide, Nikita Mirzani justru semakin geram. Bahkan Nikita Mirzani sempat memiliki rencana ingin merobohkan rumah Fadel Bajide jika sang tiktokers jadi tersangka. Saat ditemui usai menjalani pemeriksaan, Nikita Mirzani kembali mengungkit rencananya tersebut. Rupanya Nikita sudah keke ingin merobohkan rumah kekasih anaknya itu. Jadi robohkan rumah Fadel, ujar Nikita, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Tak main-main, Nikita pun sudah berkonsultasi terkait rencananya tersebut. Ia juga siap jika membutuhkan banyak tukang untuk merobohkan rumah Fadel. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya. Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat hancurin rumah. Jadi yang terpaksa ya harus sewa tukang, mungkin 20 orang untuk merobohin rumahnya, jelasnya. Pada kesempatan itu, Nikita juga memberikan pesan kepada orang tua yang mengalami kejadian serupa dengan dirinya. Ia meminta agar tak takut untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Disebutnya, bahwa kepolisian pasti akan membantu menyelesaikan kasus itu dengan tuntas. Ini juga buat para ibu-ibu atau orang tua di luar sana, kalian punya anak masih di bawah umur mendapatkan kasus yang sama seperti saya, jangan ragu, jangan takut untuk segera melaporkan ke kepolisian terdekat. Insya Allah Pak Polisi pasti bakal menindaklanjuti dengan baik, tuturnya. Nikita Mirzani yakin Fadel Bajide masuk penjara. Setelah menjalani pemeriksaan polisi, Nikita Mirzani kini merasa lega. Alhamdulillah lega, udah selesai nggak ada BAP lagi, ungkap Nikita. Ibunda Laura Meizani alias Loli itu pun kini tengah menunggu Fadel dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kembali. Bahkan secara terang-terangan, Nikita menyebut dirinya merasa yakin Fadel akan mendekam di balik jeruji besi. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. 1.000.000% masuk penjara, ujarnya. Saat pemeriksaan berlangsung, Nikita pun mengakui tak ada kesulitan menjawab pertanyaan dari kepolisian. Sebab, ia telah mengetahui semua yang terjadi terhadap anaknya selama menjalani hubungan dengan Fadel. Enggak sih kesulitan, lancar. Karena kan semua udah diketahui, ya tinggal dijawab, gitu-gitu aja dan lancar semua, katanya. Nikita Mirzani lega sudah diperiksa polisi. Artis Nikita Mirzani telah menjalani pemeriksaan polisi atas laporannya terhadap Fadel Bajide. Nikita Mirzani mengaku lega dirinya sudah diperiksa dan kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Alhamdulillah lega, udah selesai nggak ada BAP lagi, ungkap Nikita Mirzani, dikutip dari YouTube Seleb Oncam News, Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024. Ibunda Laura Meizani alias Loli itu pun kini tengah menunggu Fadel dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan kembali. Bahkan secara terang-terangan, Nikita menyebut dirinya merasa yakin Fadel akan mendekam di balik jeruji besi. Tinggal nunggu dipanggil yang terlapornya. Lebih lanjut, saat pemeriksaan berlangsung, Nikita mengakui tak ada kesulitan menjawab pertanyaan dari kepolisian. Sebab, ia telah mengetahui semua yang terjadi terhadap anaknya selama menjalani hubungan dengan Fadel. Enggak sih kesulitan, lancar. Karena kan semua udah diketahui, ya tinggal dijawab, gitu-gitu aja dan lancar semua, katanya.
Namun tak menampik Nikita merasa geram mengetahui fakta-fakta yang terungkap mengenai anaknya. Geram semualah, Dokter Oki juga geram, karena pas hasil visum dia juga tahu. Jadi ya kalau ditanya geram apa enggak ya pasti geram sebagai orang tua, ucapnya. Razman Nasution bicara soal kemungkinan mundur jadi pengacara Fadel Bajideh. Di sisi lain, pengacara Fadel Bajideh, Razman Nasution kembali buka suara soal kasus kliennya dengan Nikita Mirzani. Razman Nasution menyebut pihaknya kini masih menunggu proses-proses hukum yang masih berjalan. Menurut Razman, nantinya akan lebih terbuka mengenai kasus tersebut setelah adanya pemeriksaan. Semua itu nanti akan lebih terbuka ketika diperiksa dan proses-proses selanjutnya, ungkap Razman. Kemudian, Razman bicara soal kemungkinan dirinya mundur jadi pengacara Fadel. Hal itu bisa terjadi jika Fadel memberikan keterangan yang tak sesuai dengan fakta yang ada. Kalau Fadel dia memberikan keterangan yang berbeda dengan fakta, atau ketika dia berbohong, saya akan mengambil tindakan, saya akan mundur, katanya. Namun, jika Fadel berbicara sesuai fakta, Razman menyebut dirinya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Tapi kalau ada fakta yang kuat, terus saya melihat hal ini menggunakan subjektivitas penyidik semata, dengan alat bukti dari mereka, kemudian naik sidik, saya nggak mungkin tinggalkan dia dong, ucapnya. Bahkan Razman mengaku sudah memberikan pesan kepada pihak-pihak yang menangani kasus tersebut. Ia tak ingin nantinya ada kesalahan dalam penerapan hukum untuk kliennya atas laporan dari Nikita. Saya sudah Pak Kapolres, Kasat Reskrim, Kasih Humas, dan penyidik. Saya mengingatkan agar tolong jangan nanti ada kekisruhan dalam penerapan hukum ini sehingga ada kesalahan penerapan hukum yang tidak tepat kepada klien kami, bebernya.